Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan akal, nafsu, dan qalbu. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, menganalisis pengertian dan kedudukan nafsu, akal, dan qalbu. Kemudian, menyadari kedudukan nafsu, akal, dan qalbu dalam diri kita manusia. Dan yang terakhir, menghindari nafsu negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga bahasan tadi, kita akan membahas tentang nafsu. Nafsu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Mufradnya adalah nafsun, jamaknya adalah anfus atau nufusun, yang dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa, atau tubuh dari seseorang yang berupa darah, niat dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Dan menurut istilah adalah sesuatu yang latifah atau lembut, yang ada pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Di samping nafsu, kita pernah mendengar yang namanya hawa nafsu. Apa itu yang namanya hawa nafsu? Adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita, baik yang sifatnya jasmani ataupun maknawi. Kesenangan jiwa yang sifatnya jasmani seperti makan, minum, kebutuhan biologis, dan yang sifatnya maknawi, nafsu ingin diperhatikan orang lain, nafsu ingin dipuji, ingin dianggap penting, lebih pinter, paling hebat, paling cantik, paling ganteng, dan lain sebagainya. Sebenarnya nafsu seperti ini dalam kondisi tertentu sangat diperlukan, seperti nafsu makan. Kita harus memiliki nafsu makan supaya kita bisa memberikan asupan gizi yang bagus kepada tubuh. Apabila kita tidak punya nafsu makan, niscaya kita enggan untuk makan, tidak mau makan, sehingga akan sakit, bahkan akan meninggal karena sakit. Tetapi harus dikendalikan dengan baik agar tidak menimbulkan pengaruh yang negatif. Karena kalau kita kelebihan makan, overdosis, kita akan bisa kelebihan berat badan. Dan juga akan bisa menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh karena banyak makan. Dan apabila kita bisa mengendalikan nafsu ini, hawa nafsu ini, maka efeknya adalah akan menimbulkan ketenangan dalam jiwa kita. Ada beberapa nafsu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nafsu amarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat itu jelas disebutkan la'ammaratun bisu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu menimbulkan kepada keburukan. Nafsu amarah itu apabila mengajak kepada kebaikan, sesungguhnya di balik kebaikan itu menyimpan sesuatu yang buruk dan hasilnya pun akan menjadi tidak baik. Maka kita di dalam menyikapi keinginan nafsu amarah ini tidak bisa kita turuti, tidak bisa kita terima begitu saja. Apa di antara nafsu yang termasuk nafsu amarah? Di antaranya adalah sifat kikir, pelit, tamak, rakus, dengki, iri hati, bodoh, sombong, dan juga keinginan duniawi yang berlebihan. Ini semua tergolong dalam nafsu amarah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawamah.
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu lawamah dalam ayat tersebut maksudnya adalah jiwa seorang mukmin yang mencela kemaksiatan dunia. Dia sudah tidak suka dengan kemaksiatan, tetapi masih memandang berat kepada ketaatan kepada Allah. Sebenarnya nafsu ini sudah mengenal baik dan buruk, tetapi dia menjadi nafsu yang tercela karena lalai akan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah diberikan Allah. Sebenarnya nafsu ini juga mengarahkan kepada pemiliknya untuk menentang kejahatan, tapi suatu saat jika ia lalai dalam beribadah kepada Allah, maka ia bisa terjerumus ke dalam dosa. Dan orang yang memiliki nafsu ini tidak bisa istiqomah, belum tetap pendirian dalam menjalankan ketaatan ataupun meninggalkan perbuatan dosa. Nah, orang yang memiliki nafsu lawamah begini memiliki jiwa menyesali perbuatan salahnya dan berinisiatif untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi nafsu lawamah ini lebih baik dan lebih tinggi tingkatannya daripada nafsu amarah. Hal-hal yang tergolong dalam nafsu lawamah adalah misalnya sifat tercela, mencela orang lain, bersenang-senang, menipu, berbangga diri, mengumpat, pamer, dolim, dusta, dan juga suka lupa terhadap janji-janji yang diberikan. Ini adalah nafsu yang tergolong lawamah. Kemudian yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nafsu ini senang terhadap Tuhan, ridho terhadap Tuhannya, dan ridho terhadap apa yang diridhoinya. Apabila dia diberi ketetapan, takdir, qadar yang baik maupun yang buruk, dia menerima. Bencana itu tidak membuatnya marah, kesulitan tidak membuatnya menyerah, dan kemaksiatan tidak membuatnya berpaling dari ketaatannya kepada Allah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat di atas adalah panggilan Allah kepada seseorang menjelang sakaratul maut, sebagaimana para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ketika menjelang sakaratul maut dan bangkit dari kuburnya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan sikap yang tergolong dalam nafsu mutmainnah. Di antaranya adalah sikap dermawan, sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah, rajin beribadah, suka berterima kasih kepada sesama manusia dan mengucapkan syukur kepada Allah, atau takut akan melanggar aturan. Ini semua adalah contoh nafsu mutmainnah. Sahabat, bagaimana sikap yang harus kita tempuh setelah kita mempelajari nafsu tadi? Yang pertama, hendaknya kita tidak menuruti kesenangan nafsu, sebab kesenangan nafsu selalu berakhir kepada penyesalan, bahkan kehancuran, sekalipun datang kadang berwujud kepada kebaikan. Yang kedua, kita harus cerdas dan bijak dalam memilih dan memilah kesenangan yang sifatnya duniawi. Jangan mudah terjebak. Sahabat rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.